Meski sedang renovasi besar-besaran, Taman Mini Indonesia Indah tetap buka selama libur Lebaran. Taman Mini masih jadi opsi bagi warga Jakarta yang ingin menikmati libur Lebaran bersama keluarga. Pada musim libur Lebaran, Taman Mini Indonesia Indah masih ramai dikunjungi warga Jakarta yang tidak berkesempatan untuk mudik. Warga Jakarta yang mengaku tidak berkesempatan mudik membawa keluarga ke Taman Mini Indonesia Indah karena dinilai ramah anak. Taman Mini Indonesia Indah membuka beberapa wahana, diantaranya Taman Legenda Keongmas, kereta gantung, dan beberapa anjungan daerah lain. Tapi kalau misalnya untuk ngajak anak-anak kan di sini worth it juga ya, karena lingkungannya juga oke buat ngajak anak-anak. Gak gitu rame sih harusnya karena masih banyak lebaran, orang masih pada pergi juga sih. Itu aja sih alasannya. Nah, itu banyak museum-museum tentang 34 provinsi ya. Jadi kan sekalian belajar anak-anak juga edukasi mereka biar tahu nih 34 provinsi itu ada apa aja sih. Di sini juga kan ada taman burung, jadi mereka tahu ada hewan-hewan apa aja, ada wahana waterpark juga kan. Jadi mereka bisa main wahana air juga sih, lumayan lengkap. Sementara masyarakat Surabaya berwisata ke Kebun Binatang Surabaya di hari pertama libur Lebaran. Salah satu wahana baru yang bisa dinikmati adalah The Adventure Aquanok Studio Park of Surabaya. Dalam liburan Lebaran tahun ini, Kebun Binatang Surabaya menawarkan wahana unik yang menggabungkan akuarium yang memiliki koleksi beragam jenis ikan dengan konsep diorama. Selain membuka wahana baru, Kebun Binatang Surabaya juga membuka wahana lain seperti memberi makan satwa, tunggang unta, dan wisata air. Pihak pengelola kebun binatang memastikan protokol kesehatan tetap dijaga meski kondisi ramai. Kita akan pantau bagaimana kondisi di Taman Mini dan juga Kebun Binatang Surabaya. Kita akan langsung menuju ke jurnalis Kompas TV, ada Fetriska Ananda dan juga Via Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Kita akan pantau bagaimana suasana libur Lebaran yang dinikmati warga tahun ini. Saya akan ke Fetriska terlebih dulu, ada di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta saat ini. Fetriska, jadi bagaimana situasi Taman Mini pada siang hari ini? Ya, betul Riri dan juga saudara, meski di tengah libur lebaran seperti saat ini, tempat wisata Taman Mini Indonesia Indah ini masih menjadi destinasi favorit bagi warga Jakarta, khususnya bagi warga Jakarta yang tidak berkesempatan untuk mudik begitu. Nah, karena memang tempat ini dinilai ramah anak untuk membawa anak berwisata. Berdasarkan pantauan kami sejak tadi pagi, ini kendaraan wisata sudah berdatangan sejak pagi tadi, memang didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga beberapa bus pariwisata dan juga shuttle bus begitu. Nah, kemudian hingga saat ini, siang ini pada pukul 11:30 siang ini sudah tercatat ada sekitar 1.800 pengunjung yang mendatangi kawasan wisata Taman Mini Indonesia Indah. Nah, jika tadi kami sempat berbincang dengan salah seorang pengunjung di Taman Mini ini, ia mengatakan bahwa memilih berwisata di Taman Mini karena memang dinilai dekat dari rumah begitu dan juga dinilai ramah anak untuk membawa anak dan juga keluarga untuk berwisata dan juga piknik dan makan siang dengan keluarga begitu. Nah, untuk mengetahui bagaimana pihak pengelola Taman Mini Indonesia Indah ini mengantisipasi pelonjakan pengunjung di tengah konstruksi besar-besaran yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak Taman Mini, kita akan berbincang dengan Bapak Putu selaku Direktur Eksekutif dari Taman Mini Indonesia Indah. Halo Pak, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Pak, ini kan hari ini di hari pertama Lebaran, pengunjung berdatangan dan Taman Mini saat ini masih dalam proses rekonstruksi begitu Pak. Bagaimana Pak antisipasi dari pihak Taman Mini? Ya, alhamdulillah dalam menyambut liburan Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, Taman Mini dibuka secara terbatas ya. Persiapan sudah kita lakukan dalam menyambut pengunjung ya. Batasan-batasan yang sudah disampaikan oleh Disparekraf bahwa saat pengunjung masuk ke Taman Mini harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, kemudian pembelian tiket secara online dan offline kita sudah siapkan semua tuh pendukung-pendukungnya, dan kita juga kerjasama dengan teman-teman pengamanan samping ya, dari Polri, dari TNI, dari Satpol PP, kemudian dari Perhubungan, dari Damkar, semuanya ikut membantu untuk menyiapkan pembukaan Taman Mini untuk menyambut liburan Lebaran. Adapun batasan-batasan karena situasi Taman Mini sekarang sedang direnovasi ya,
Itu batasan-batasan kita sudah sampaikan ke pengunjung bahwa kunjungan di Taman Mini hanya dibatasi 25%. Jadi 15.000 pengunjung setiap per waktu ya untuk yang datang ke sini. Kita sudah utamakan kenyamanan para pengunjung ya. Karena situasi sekarang ini sedang melaksanakan revitalisasi, jadi seluruh jalur-jalur yang dilalui pengunjung itu masih dalam proses perbaikan. Jadi dia. Pak, tadi kan ini soal pengamanan dan juga protokol kesehatan yang diterapkan di Taman Mini Indonesia Indah. Nah Pak, untuk kenyamanan pengunjung sendiri di tengah konstruksi yang saat ini dilakukan, begitu, apa sih Pak antisipasi yang disiapkan oleh Taman Mini untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang berkunjung ke Taman Mini hari ini? Ya, karena situasi jalur yang dilalui pengunjung itu masih dalam proses perbaikan. Dari Taman Mini untuk antisipasi ya, kita sudah menyiapkan mobil shuttle ya bagi para pengunjung yang akan mengelilingi Taman Mini. Di samping itu juga kita menyiapkan kantong-kantong parkir ya, di mana kantong-kantong parkir itu untuk parkir para pengunjung sehingga pengunjung merasa nyaman ya, tidak parkir selama ini ada di jalan. Jadi keamanan kendaraan pengunjung bisa lebih aman dan nyaman di situ. Dan kita juga siapkan untuk membeli oleh-oleh juga ada di situ, souvenir-souvenir juga kita siapkan di sana. Pak, tadi kan Bapak menyebutkan adanya pembatasan begitu ya Pak, hanya 25% dari kapasitas penuh Taman Mini Indonesia Indah ini. Nah Pak, lalu bagaimana sih Pak dari pihak Taman Mini ini, apa saja wahana yang bisa didatangi oleh masyarakat ini, kan mengingat masih banyak wahana-wahana yang masih dalam proses pembangunan begitu Pak? Ya, situasi terbatas ini ya, Taman Mini untuk wahana-wahana yang buka pada kesempatan libur Lebaran ini ya, ada beberapa ya, terutama yang paling banyak dinikmati yaitu kereta gantung ya, kemudian Taman Burung, kemudian Dunia Air Tawar ya, kita ada Museum Komodo, kemudian ada Taman Legenda juga kita buka ya, dan ada juga Museum Iptek, kemudian ada kolam renang untuk anak-anak juga kita buka, dan yang paling bagus mungkin ada kegiatan-kegiatan pertunjukan yang akan ditampilkan di Taman Mini pada saat pengunjung ada di tempat-tempat parkir nantinya. Terima kasih banyak Pak Putu atas waktunya. Nah, saudara, itulah tadi keterangan dari pihak pengelola Taman Mini Indonesia Indah. Dikatakan memang meski ada pembatasan, namun pihak Taman Mini ini berusaha tetap memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk dapat nyaman berwisata di Taman Mini. Tadi disebutkan ada shuttle bus bagi para pengguna sepeda motor begitu, yang bisa masuk melalui pintu 3 Taman Mini, dan kemudian dari pihak Taman Mini ini akan menyediakan shuttle bus untuk para pengunjung ini dapat mengunjungi anjungan-anjungan dan juga wahana menggunakan shuttle bus. Nah, kemudian selain itu, meski masih dalam tahap konstruksi maksud saya, nah memang dari tiap pihak Taman Mini ini masih membuka beberapa wahana, diantaranya seperti Taman Burung, Museum Komodo, Dunia Air Tawar, PP Iptek, kereta gantung, dan juga wahana air seperti water park begitu. Nah, memang dari pihak Taman Mini ini tetap membuka Taman Mini dari mulai tanggal 30 Mei hingga 30 April hingga 8 Mei mendatang. Nah, tetap dengan kapasitas 25% dari kapasitas maksimal Taman Mini, yakni sekitar 1.500 orang per hari, dan kemudian akan dibuka pada pukul 6 pagi hingga pukul 5 sore. Pas Kalis. Baik, terima kasih Fetriska Ananda melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Kita kini akan memantau bagaimana kondisi di Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada Via Irmar di Kebun Binatang Surabaya. Via, apakah sudah semakin siang ini? Apakah pengunjung juga semakin ramai di sana? Ya, Pak Kalis dan juga saudara, terpantau hingga siang hari ini suasana di Kebun Binatang Surabaya cukup lengang jika dibandingkan pada hari pertama Lebaran tahun lalu. Pada hari pertama Lebaran tahun lalu, jumlah pengunjung bisa mencapai 4.000 hingga 5.000 pengunjung, karena memang pada saat itu pemerintah tidak memperbolehkan masyarakat untuk mudik ke kampung halaman. Namun pada tahun ini justru hingga siang hari ini tercatat sekitar 1.000 pengunjung. Diprediksi peningkatan jumlah pengunjung Kebun Binatang Surabaya akan terjadi pada hari kedua Lebaran, atau lebih tepatnya esok hari tanggal 3 Mei 2022. Adapun sejumlah langkah yang nantinya akan dilakukan oleh pihak Kebun Binatang Surabaya untuk mengantisipasi terjadinya keramaian atau penumpukan pengunjung di dalam kompleks Kebun Binatang Surabaya. Salah satunya adalah jika jumlah pengunjung melebihi kapasitas normal, yaitu sekitar 10.000 pengunjung yang bisa ditampung oleh Kebun Binatang Surabaya, maka pihak pengelola akan menerapkan sistem buka tutup.
Selain itu juga pihak pengelola juga akan memaksimalkan beberapa pintu masuk yang ada, baik itu yang berada di lobi utama maupun juga yang berada di sisi selatan dari Kebun Binatang Surabaya. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan Paskalis dan juga saudara, jika terjadi peningkatan jumlah pengunjung, kerap kali terjadi kemacetan di sekitar wilayah atau kompleks Kebun Binatang Surabaya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi, terutama di hari libur Lebaran yang cukup panjang hingga tanggal 6-7 Mei, pihak pengelola sendiri pun per hari ini telah memindahkan tempat parkir untuk kendaraan roda 4 yang biasanya tempat parkir kendaraan roda 4 berada di dalam kompleks Kebun Binatang Surabaya. Per hari ini sudah dipindahkan ke Terminal Joyoboyo yang letaknya sekitar 1 km dari Kebun Binatang Surabaya. Nah, bagi pengunjung yang memarkirkan kendaraan roda 4-nya di Terminal Joyoboyo, maka mereka bisa masuk melalui pintu selatan di Kebun Binatang Surabaya. Selain itu juga dari pihak Satpol PP, kemudian dari Disub Kota Surabaya juga sudah bersiaga di sekitar kompleks atau wilayah Kebun Binatang Surabaya untuk mencegah terjadinya kemacetan dan juga kerumunan yang kerap kali terjadi ketika jumlah peningkatan pengunjung terjadi di Kebun Binatang Surabaya. Sementara itu, untuk menarik minat pengunjung agar datang selama libur Lebaran ke Kebun Binatang Surabaya, pihak pengelola sendiri pun juga sudah menyediakan berbagai macam wahana yang bisa ditonton atau dikunjungi langsung oleh para pengunjung, baik itu yang berasal dari kota Surabaya maupun yang berasal dari luar kota Surabaya. Seperti diantaranya adalah ada wahana perahu, kemudian juga ada tunggang onta, dan juga ada wahana memberi makan pada satwa atau feeding time yang bisa dilakukan oleh para pengunjung di sini. Dan selain itu juga ada satu wahana yang menarik baru dibuka pertama kali pada Lebaran kali ini, yaitu wahana The Adventure Aquanoctudio Park of Surabaya. Di mana konsep dari wahana ini sendiri, Paskalis dan juga saudara, menggabungkan wahana yang memiliki beragam jenis koleksi ikan. Selain ikan pun juga tadi saya lihat ada reptil juga ada, kemudian juga satwa-satwa yang kerap kali beraktivitas di malam hari seperti burung hantu juga ada, digabungkan dengan konsep diorama. Nah, ini merupakan wahana terbaru dari Kebun Binatang Surabaya. Untuk pembelian tiketnya sendiri, jika beberapa waktu sebelumnya pengunjung diwajibkan untuk membeli tiket secara online karena memang untuk mengurangi adanya penumpukan pengunjung terutama di pintu masuk. Nah, saat ini pengunjung bisa melakukan pembelian tiket secara langsung atau secara offline. Hal ini bisa dilakukan oleh siapapun, mulai dari pengunjung yang berusia dewasa maupun juga anak-anak. Namun meski begitu, protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan karena memang ada sekitar 80 petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, kemudian juga ada petugas TNI, petugas kepolisian, TNI Polri, kemudian juga ada petugas dari Kebun Binatang sendiri yang disiagakan untuk mengawasi dan juga menghimbau agar pengunjung tetap mengenakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak selama berada di area Kebun Binatang Surabaya. Paskalis. Via, tadi Anda cerita ada beberapa wahana, seperti tadi ada naik perahu, lalu juga ada wahana baru, akuarium diorama itu, lalu juga ada beberapa seperti menunggang unta dan memberi makan. Nah, dari semua wahana yang sudah disediakan untuk menarik pengunjung untuk datang ke Kebun Binatang Surabaya, yang paling banyak dikunjungi warga ini yang mana, Via? Dari wahana yang ditawarkan oleh pihak pengelola, yang paling banyak dikunjungi atau yang paling banyak dilakukan oleh para pengunjung di Kebun Binatang Surabaya adalah memberi makan satwa atau feeding time, terutama pada saat memberi makan pada jerapah. Nah, ini kerap kali banyak para pengunjung yang begitu antusias untuk memberikan makanan pada jerapah. Namun sayangnya memang untuk feeding time atau memberi makan pada jerapah ini tidak dilakukan setiap hari, hanya di jam-jam tertentu saja, yaitu di pagi hari pun juga sekitar pukul 9 hingga pukul 10 pagi, kemudian dilanjutkan keesokan harinya, seperti itu Paskalis.
Terima kasih Via Irmar melaporkan langsung kondisi dari Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Dan sebelumnya ada Fetriska Ananda melaporkan dari Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.